Merasa perlu untuk menyampaikan fakta-fakta bahwa perampasan tanah, penggusuran tanah yang terjadi di Banten, khususnya di Kabupaten Tangerang, lalu ke Kabupaten Serang dan juga Kota Serang, itu sampai hari ini masih terjadi. Dan diantaranya juga ada yang sudah dijadikan tersangka, sudah dijadikan terdakwa, dan sudah jadi narapidana. Tangan kotor rakus itu bisa dari non pemerintah, tapi bisa juga dari orang-orang pemerintah, polisi, BPN, jaksa, dan termasuk hakim. Makanya kasus-kasus ini kita ikutin, karena kami tidak mau keadilan diabaikan di Indonesia ini. Dan rakyat kecil jadi korban. Rakyat kecil jadi korban. Kita bisa bayangkan saja kalau Tangerang Utara itu, rakyat yang punya tanah 200 meter dimakan oleh pengusaha yang namanya Kami yakinkan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa majelis yang akan ditunjuk, majelis yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Kami memegang teguh prinsip independensi. Kalau salah kami katakan salah, kalau memang benar kami katakan benar. Bukan salah atau benar berdasarkan kata orang, tetapi berdasarkan hukum yang memang. Dan itu kami berharap semua masyarakat, khususnya masyarakat Banten, ikut mengawal audiensi ini, karena kami juga audiensi itu ada kesepakatan dengan ketua DPRD-nya bahwasannya dari RT RW Perda nomor 1 tahun 2023 itu yang cacat formil itu layak untuk dibatalkan demi hukum. Jadi kita akan mengirimkan draft-draftnya untuk dibahas, bahasanya tinjau ulang, direvisi. Tapi kita menyatakan, koalisi rakyat tersebut menyatakan bahwa ini harus dibatalkan demi hukum. Karena rencana tata ruang ini diduga pesanan dari oligarki, dari kronologi data yang ada. Tidak hanya terjadi kepada Charlie, tetapi juga kepada berapa puluh ribu warga Banten yang mempunyai tanah di sana, yang dikriminalisasi dan tanahnya diambil. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kami kepada bapak-bapak, terlepas di luar persidangan tetap kami sebut sebagai yang mulia dari Pengadilan Tinggi Banten yang sudah berkenan meskipun tanpa rencana sebelumnya menerima kami untuk beraudiensi. Mudah-mudahan ini awal yang baik sehingga bukan hanya persoalan kebangsaan tapi silaturahmi juga bisa lebih akrab dengan adanya audiensi. Pertama, ada kesatuan pandangan, persepsi, dan pemikiran bagi kita untuk memperbaiki kondisi bangsa kita. Yang kedua, mohon maaf sebelum nanti dari panjenengan memperkenalkan diri, kami memperkenalkan diri dulu. Saya Ahmad Kozinuddin adalah kuasa hukum dari Charlie Chandra bersama kuasa hukum yang lain. Ada yang dari LBH AP Muhammadiyah,
Hari ini ada Pak Kufroni, nah beliau dari LPAP Muhammadiyah, juga beliau Pak Erlan juga dari LPAP Muhammadiyah, juga ada dari Fajar Gora and Partner, di belakang ada 2 tim beliau, 3 begitu. Dan alhamdulillah hari ini kami juga hadir didampingi mantan apa sih Pak? Majen TNI Sudarko, mantan tentara begitu. Ya. Dan hadir pula istri Pak Charlie Chandra, Bu Elis, juga ada rekan-rekan kami yang biasa aktif dari Aliansi Rakyat Menggugat. Pertama, tadi izinkan kami untuk menyampaikan beberapa hal dan mohon agar bisa diberikan tanggapan terhadap apa yang kami sampaikan. Juga mohon izin nanti ada perwakilan juga bisa menyampaikan begitu. Oke, yang pertama dari saya, dari tim kuasa hukum baik LPAP Muhammadiyah maupun Fajar Gora and Partner. Hari ini Pak, mohon izin kami menyerahkan tembusan surat yang sebelumnya sudah kami kirimkan ke Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ini berkaitan dengan adanya permohonan kami untuk minta perlindungan hukum sekaligus pengaduan. Ada kami beri tanda petik ya atas adanya fakta peradilan sesat yang terjadi dan dialami oleh Pak Charlie Chandra, klien kami juga istri dari Bu Elis, yang belum lama ini divonis oleh Pengadilan Negeri Tangerang dengan vonis 4 tahun penjara sehubungan dengan aduan dari Saudara Nono Sampono, Direktur PT Mandiri Bangun Makmur yang merupakan grup dari Agung Sedayu Group. Soalnya sederhana, hanya karena ngisi formulir 13 untuk balik nama di TPN Tangerang itu dianggap sebagai sebuah pemalsuan dan akhirnya dituntut oleh jaksa 5 tahun, divonis oleh hakim 4 tahun, dan disitulah yang kami berikan nomenklatur peradilan sesat karena paling tidak ada 4 hal yang terjadi dalam vonis tersebut. Yang pertama, hakim ini mengesampingkan ya keterangan fakta persidangan dari saksi dan ahli. Yang kedua, memanipulasi. Yang ketiga, ada juga fakta persidangan yang diabaikan. Dan yang keempat, yang paling penting, ada semacam ya satu persekongkolan ya, tidak menghadirkan saksi kunci yang selama ini menjadi rujukan adanya kerugian yang dialami oleh PT Agung Sedayu Group melalui PT MBM, yakni Meti Rahmawati, yang sebenarnya tanpa keterangan dari Saudara Meti Rahmawati, maka unsur kerugian itu tidak pernah bisa dibuktikan, hanya omon-omon. Karena ketika kami mengambil keterangan Saudara Nono Sampono, selalu saja ketika kita tanya sejumlah data, termasuk landasan atau dasar perhitungan adanya kerugian yang diklaim rugi karena adanya pengisian formulir 13 tadi, selalu dirujuk kepada legalnya. Yang dalam BAP ada nama Saudara Meti Rahmawati, tapi tidak pernah dihadirkan di persidangan. Itu surat yang ingin kami sampaikan. Tapi di luar itu, dalam kesempatan ini, dari kami ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, Pak, kami mencintai lembaga peradilan. Dan kami ingin seluruh rakyat masih mencintai lembaga peradilan dengan memberikan kepercayaan kepada lembaga peradilan. Dan kami meyakini bahwa anomali yang terjadi di lembaga peradilan itu bukan satu tindakan yang sifatnya terstruktur, tetapi oknum dari pejabat tertentu. Karena itu saya kira dalam hal ini bukan hanya peradilan yang berkepentingan untuk membangun kepercayaan publik kepada lembaga peradilan, tetapi kami juga bagian dari masyarakat punya kepentingan untuk membangun kepercayaan publik kepada lembaga peradilan agar setiap sengketa masyarakat benar-benar ya mencari keadilannya di pengadilan. Karena kalau kepercayaan itu tidak ada, kami khawatir masyarakat mencari keadilan dengan cara dan jalannya masing-masing. Sebagaimana kita ketahui, bukan hanya di Indonesia ternyata praktik mencoba mencari keadilan tapi menimbulkan kezaliman itu belum lama juga terjadi di luar negeri. Ya di Nepal itu kan dasarnya mencari keadilan, tapi akhirnya disalurkan dengan tidak mengindahkan keadilan, malah makan zalim, dan kita tidak ingin itu terjadi di negeri. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang juga hadir di sini, sebenarnya kami tidak sedang bicara ansih soal Charlie Chandra. Karena kalau seorang Charlie Chandra bagi kami tidak terlalu penting. Walaupun setiap anak bangsa, meskipun hanya satu, konstitusi kita memerintahkan bahwa negara kita harus melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Walaupun itu hanya satu warga negara.
Namun fenomena yang terjadi terhadap Charlie Chandra ini terjadi ya, berlaku secara umum kepada banyak korban perampasan tanah di proyek Big 2 Tangerang, Banten. Kami memang selalu konsisten menggunakan ungkapan atau frasa perampasan tanah, karena kami mendefinisikan perampasan tanah adalah mengambil tanah dari pemiliknya tanpa keriduan, baik tanpa membayar harga atau dengan harga sekenanya. Yang jelas pemiliknya tidak ridho. Dan cerita ini sudah terlalu banyak. Ketidakridhoan masyarakat yang hanya diganti rugi 30.000, 40.000, 50.000, bahkan alih-alih mendapat ganti rugi, tanahnya sudahlah dirampas, pemiliknya dikriminalisasi. Dan ini yang terjadi pada Charlie Chandra. Jadi kepentingan kami lebih besar adalah kepada untuk dan atas kepentingan rakyat Banten, bahkan seluruh rakyat Indonesia. Karena fenomena bisnis properti yang merampas tanah rakyat yang dijadikan asas hidup properti itu bukan hanya terjadi di Banten. Bahkan wilayah laut pun mau dijadikan asas industri properti. Alhamdulillah Menteri ATR beberapa waktu yang lalu RDP dengan DPR RI sudah menginformasikan kepada kita bahwa 263 SHGB di wilayah laut utara Banten atau Tangerang Utara itu sebagian dicabut dan 210-nya sudah dilepaskan oleh pemiliknya. Nah ini juga kami akan mengambil upaya langkah hukum, karena filosofisnya Pak, kalau orang maling kemudian barang curiannya dikembalikan bukan berarti perkaranya selesai. Sebagaimana SHGB di wilayah laut, walaupun pemiliknya diklaim telah melepaskan haknya, SHGB itu sudah dilepaskan, tapi itu justru menjadi bukti telah terjadi perampasan wilayah laut kita yang harusnya kewenangannya ada pada negara, karena itu domainnya domain publik, telah dikangkangi oleh industri properti. Yang saya tegaskan, ini adalah Agung Sedayu Group, karena melalui PT IAM, Intan Agung Makmur, dan PT CIS, Cahaya Industri Sentosa, mereka mengakui sertifikat hak guna bangunan di wilayah laut perairan Banten. Jadi ini lebih penting lagi. Dan ketiga, sebelum ke yang lainnya, harapan kami dengan ikhtiar kami yang kecil ini, dan nanti mendapatkan follow up atau tindak lanjut dari Bapak, Ibu, dan yang mulia yang ada pada majelis perkara, karena kami tidak boleh ya mengintervensi perkaranya. Untuk diketahui bahwa memang proses banding sudah kami ajukan melalui Pengadilan Negeri Tangerang, tapi kami ingin punya peran agar wibawa peradilan itu kembali dengan berusaha membantu dengan apa yang bisa kami lakukan agar pengadilan benar-benar steril dari pengaruh oligarki. Mohon maaf Bapak, Ibu, di surat kami juga sudah kami sampaikan fakta-fakta betapa profesi yang mulia hari ini, mohon maaf, menjadi tidak mulia karena banyaknya intervensi oligarki yang merusak peradilan kita. Bahkan bukan hanya peradilan, merusak hakim-hakim kita. Kami tidak ridho Bapak. Kami tidak ridho. Dan tentu saja ketidakridhoan kami ini bukan hanya kami. Kami meyakini rakyat kita juga tidak ridho. Jadi itu ikhtiar yang kami lakukan, mudah-mudahan Allah ridho. Dan Bapak Ibu sekalian nanti juga berkenan untuk selanjutnya tentang fakta adanya masalah di Tangerang ini, tidak hanya terkait Charlie Chandra. Mohon berkenan pertama sebagai ketua tim LBH AP Muhammadiyah yang juga banyak mengadvokasi kasus di Tangerang ini untuk menyampaikan pandangannya kepada Bapak Gufroni SHMA, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan pimpinan Pengadilan Tinggi dan serta seluruh jajarannya. Sesuatu hal yang menggembirakan buat kami, dan kami ingin pertemuan ini bisa memberikan sebuah mungkin informasi baru atau mungkin semacam wawasan baru tentang apa yang terjadi hari ini di Banten. Salah satunya tentu yang menimpa kepada klien kami, Saudara Charlie Chandra. Namun sebelumnya izinkan, tadi mungkin sudah dikenalkan oleh Pak Kwasinuddin, nama saya Gufroni SHMH. Kami dari Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang beralamat di Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat. Kehadiran kami di Banten adalah bagian dari perintah amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi LBH AP Pimpinan Pusat Muhammadiyah saat ini memang sedang melakukan pendampingan hukum dan advokasi
Salah satunya adalah terhadap korban-korban dari proyek Pantai Indah Kapuk II. Salah satunya adalah kepada suaminya Ibu Elis Sari Chandra yang beberapa waktu yang lalu divonis 4 tahun pidana penjara oleh hakim di Pengadilan Negeri Tangerang. Sehingga kami merasa perlu untuk menyampaikan fakta-fakta bahwa perampasan tanah, penggusuran tanah yang terjadi di Banten, khususnya di Kabupaten Tangerang, lalu ke Kabupaten Serang dan juga Kota Serang, itu sampai hari ini masih terjadi. Dan diantaranya juga ada yang sudah dijadikan tersangka, sudah dijadikan terdakwa, dan sudah jadi narapidana. Bahkan ada yang sudah selesai menjalani hukuman di suatu lembaga pemasyarakatan. Jadi kami LBH PP Muhammadiyah menangani beberapa korban dari proyek Agung Sedai Group. Sebelum Sari Chandra, kami juga pernah mendampingi namanya saudara Haji Sutrisno Lukito. Ya, korban perampasan tanah, tanahnya diambil, sudah rata dan sudah dibangun proyek PIK 2, orangnya dipidana penjara dan sudah divonis. Kemudian saat ini kami juga menangani beberapa orang yang masih bolak-balik di Polres. Baik di Polres Tiga Raksa dan juga di Polres Metro Tangerang. Baik terhadap pemilik tambak, pemilik sawah, termasuk adalah mereka yang menolak wilayahnya atau kediamannya untuk direlokasi untuk proyek Pantai Indah Kapuk II. Jadi masih ada beberapa orang yang kita tangani. Jadi ini adalah bagian dari upaya untuk menjadikan orang-orang yang selama ini tidak ingin tanahnya diambil, tidak ingin tambaknya dirampas oleh PIK 2, maka mereka dikriminalisasi, dicari-cari kesalahannya, seolah-olah dia melakukan pemalsuan surat, dituduh melakukan penggelapan, merusak barang orang lain, dan yang lainnya. Sehingga kami perlu untuk menyampaikan fakta-fakta ini kepada pimpinan Pengadilan Tinggi, karena nanti pada akhirnya akan sampai ke Pengadilan Tinggi. Bila mana kasusnya sudah naik pada banding. Jadi untuk Sari Chandra memang kami sudah mengajukan banding melalui Pengadilan Tinggi Banten, dan kami ingin sampaikan juga bahwa apa yang termuat dalam putusan perkara Sari Chandra itu ada beberapa yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim. Salah satunya adalah bahwa terungkap fakta-fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa sebelum ada pelaporan pidana itu dari pihak Agung Sedai Group sudah menghubungi orang tua dari Sari Chandra untuk tanahnya dijual. Tetapi sebelum itu tanahnya diambil dulu, dikuasai dulu oleh sekelompok preman. Empang seluas 8,7 hektar itu tahun 2014 itu tiba-tiba dikuasai secara sepihak oleh orang-orang yang diduga suruhan dari Agung Sedai Group. Jadi berdasarkan keterangan di pengadilan itu adalah orang-orang yang berbadan kekar, sehingga yang mengurus tambak itu terusir. Setelah itu barulah ada semacam penawaran empangnya. Tetapi karena cara-caranya memang sudah di luar kelaziman, tidak ada penawaran yang baik gitu ya. Tapi tiba-tiba tanahnya dirampas atas suruhan orang-orang dari Agung Sedai Group. Maka orang tua dari Sari Chandra berkeberatan untuk empangnya dijual, apalagi dihargai dengan sangat murah, Pak. Kalau tidak salah 40.000 per meter.
Barulah di situ dicari-cari kesalahan bapaknya Sumita Chandra, dijadikan tersangka juga, kemudian dijadikan DPO dan meninggal dunia di Australia. Kemudian berlanjut kepada anaknya adalah Cari Chandra yang saat itu akan mengajukan balik nama ke BPN Tangerang melalui PPAT. Jadi sertifikatnya masih atas nama Sumita Chandra, sudah 35 tahun bayar pajak, tidak ada sengketa, sudah ada keterangan dari BPN, tidak dalam agunan, tidak artinya bahwa clear, tanahnya itu tidak ada masalah. Tapi ternyata ketika sedang pengajuan ke BPN, justru malah Cari Chandra dijatakan tersangka karena dituduh melakukan pemalsuan surat. Itu posisinya. Jadi ini sebagai gambaran, makanya kami dari LBH PPP Muhammadiyah melihat bahwa ini bukan persoalan bahwa klien kami melakukan pemalsuan surat, tapi kami menilai ini bagian dari upaya mengkriminalisasi terhadap orang-orang yang memiliki tambak, yang memiliki sawah dan tidak mau dijual kepada pengembang, sehingga dibuatlah seolah-olah dia melakukan tindak pidana. Jadi ini agar menjadi perhatian kita semua. Saya kira itu sebagai gambaran dari kami. Kami saat ini memang masih mendampingi beberapa orang walaupun masih di tingkat penyelidikan dan penyidikan di beberapa Polres yang berkaitan dengan proyek Pantai Indah Kapuk II. Jadi ini bukan kasus pidana biasa, bukan semata-mata kasus yang dituduh soal pemalsuan surat, tapi ini bagian rekayasa besar dari sebuah pengembang yang di dalam proyek Pantai Indah Kapuk II agar rakyat Banten untuk tidak boleh melawan apa yang mereka ingin kehendaki. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat waktu dan meskipun ada hal-hal yang lain yang juga perlu dikerjakan, Pak, mohon izin dua lagi, dan kami juga nanti akan menyimak apa yang dikatakan. Yang pertama nanti dari Pak Sunarko dan yang kedua nanti dari istri Cari Chandra. Selanjutnya kepada Pak Sunarko, silakan Pak. Beliau ini yang selama ini ikut turun ke lapangan ketika ada aksi penyampaian pendapat untuk membela korban-korban perampasan tanah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan. Saya Sunarko, saya bekas tentara dan saya cukup lama di Banten. Dan kami punya kelompok yang kami katakan sebagai kelompok atau tim advokasi anti kriminalisasi. Kelompok itu isinya para aktivis, pemerhati dengan latar belakang profesi masing-masing. Dan kami tidak hanya memperhatikan masalah di Tangerang Utara ini, karena dalam pengamatan kami juga di Rempang, di Kutai Kartanegara, termasuk di Pulau Komodo pun kami ikutin. Nah, karena tim ini namanya tim advokasi anti kriminalisasi, maka tim ini akan masuk. Isinya sekali termasuk ibu-ibu ini, termasuk emak-emak ini. Nah, masalah Charlie Chandra, saya sampaikan tim advokasi anti kriminalisasi ini terbentuk pada saat Said Didu yang membongkar masalah penindasan atau perampasan tanah di Tangerang Utara itu dibuka. Dan kemudian kita lihat bahwa Said Didu itu dikriminalisasi dengan sangat terang benderang. Kami bentuklah tim ini. Sehingga alhamdulillah Said Didu tidak jadi ditahan. Sebelum Said Didu sudah sangat banyak sekali korban. Sangat banyak sekali korban. Ya tidak ini boleh, karena menurut kami penegak hukum di Indonesia ini, saya bisa sampaikan masih banyak yang dimasuki oleh tangan kotor ragus. Tangan kotor ragus itu bisa dari non pemerintah, tapi bisa juga dari orang-orang pemerintah, polisi, BPN, jaksa, dan termasuk hakim. Makanya kasus-kasus ini kita ikutin, karena kami tidak mau keadilan diabaikan di Indonesia ini. Dan rakyat kecil jadi korban.
Rakyat kecil jadi korban. Kita bisa bayangkan saja kalau Tangerang Utara itu, rakyat yang hanya punya tanah 200 meter dimakan oleh pengusaha yang namanya aguan tanpa punya perasaan. Gimana saya katakan punya perasaan? Orang sekaya aguan itu dengan perusahaannya sampai hati membeli paksa tanah rakyat yang cuma buat tapak rumah. Nah, karena itu tim advokasi anti kriminalisasi ini selalu mengikuti kasus-kasus seperti itu, terutama bukan hanya masalah perampasan tanah, termasuk misalnya kasus Kanjuruhan kita ikutin, kilometer 50 pembunuhan anunya juga kita ikutin Pak, karena kami tidak mau, sekali lagi kami rakyat tidak mau keadilan itu hilang dari negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Dan kita dengan segala macam risiko. Karena saya juga pernah masuk BUI walaupun tidak berlanjut karena kriminalisasi. Ya, karena itulah saya sampaikan pada kesempatan ini pada Bapak dari Pengadilan Tinggi Provinsi Banten ini, bahwa kami berharap keadilan yang sudah compang-camping di Indonesia ini mungkin bisa dimulai dari Pengadilan Tinggi Banten ini. Banyak kami punya catatan bagaimana berantakannya rakyat kecil yang jadi korban tangan kotor rakus yang kemudian memanfaatkan penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim. Ada instansi lain, ada juga. Kami nggak ingin negeri kita ini udah didirikan dengan berat oleh orang tua kita dengan darah, saya bilang, ke depan hanya jadi milik orang-orang tertentu. Itulah bisa saya sampaikan pada kesempatan ini kepada bapak-bapak yang terhormat. Terima kasih penerimaan kegiatan pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bu Elis mungkin bisa curhat tentang bagaimana Pak Charlie Chandra di keluarga begitu. Maaf. Dipegang aja Bu. Yang ini dipegang aja. Selamat siang semuanya Bapak-bapak. Saya Elis, istrinya Pak Charlie. Saya menuntut keadilan Pak buat suami saya, menuntut pembebasan buat suami saya, karena apa yang apa yang dia udah divonis bersalah 4 tahun itu menurut saya sesuatu fitnaan, boleh saya bilang begitu, karena hanya berdasarkan satu lembaran yang namanya lampiran 13 yang dikeluarkan oleh BPN, suami saya dibilang melakukan pemalsuan surat, di mana surat itu sebenarnya dia tidak pernah melihat surat itu sebelumnya. Dia tidak pernah, karena dia tidak pernah melihat surat itu sebelumnya, gimana dia bisa membacanya, apalagi mengisinya, gimana dia bisa tahu isi suratnya itu apa. Sampai dia sudah dilaporkan, dipanggil kepolisian, baru dikasih tahu surat apa yang disebut dia melakukan pemalsuan. Dan kalau suami saya, dia beneran ada orang, kalau dia adalah orang yang tidak benar, orang yang jahat, dia mendapatkan hukuman, saya bisa mengerti, keluarga kita bisa mengerti, bisa terima itu gimana pun susahnya itu. Tapi kalau sesuatu yang tidak dilakukan, tapi dia dinyatakan bersalah, divonis 4 tahun, itu sesuatu yang kita harus, kalau sampai tidak ada keadilan, kita sampai harus menjalankan itu, harus terima itu. Dari hati aku yang paling dalam, aku tidak ikhlas. Dan ini bukan menghukum suami saya sendiri doang, tapi
sudah menghukum keluarganya juga, termasuk saya dan anak-anak kita. Jadi melalui banding ini saya mengharapkan ada satu cahaya, ada satu mukjizat yang mungkin bisa mencari ulang, mempelajari ulang kasus ini dengan sebaik-baiknya, dan aku mohon melalui banding ini suami saya bisa pulang berkumpul lagi dengan kita semua, karena saya sangat susah, saya sangat sangat sedih tiap kali ditanyain anak-anak kapan pulang, kerjanya harus berapa lama lagi, bisa nggak Bapak Dedi ini ngomong ke bosnya udah nggak stop kerjaannya, pulang aja gitu. Itu yaitu secara mental sudah menghukum kita secara 4 bulan ini. Terima kasih, itu aja yang aku ingin sampaikan. Terima kasih, Bu Anies. Baik. Ada beberapa hal yang perlu kami tegaskan ulang, Pak. Selain soal saksi Nono Sampono, itu saat diperiksa dia baca BAP. Artinya semua pernyataan dia sebenarnya testimoni di audio itu, tidak mengalami sendiri. Yang kedua, tidak dipanggil paksanya saksi tadi, Meti Rahmawati. Nah, karena itu kami melihat ada fakta-fakta persidangan yang perlu untuk diperiksa ulang. Nah, melalui forum ini mudah-mudahan nanti melalui banding kami seluruh saksi, ahli dan terdakwa bisa diperiksa ulang. Nah, bagaimanapun di tingkat kedua itu masih judektasi sehingga fakta-faktanya masih relevan untuk diperiksa ulang. Dan terakhir, mudah-mudahan ini menjadi atensi dan bisa menjadikan kita semuanya punya peran, terlepas berapapun peran kita untuk memperbaiki kondisi negeri kita. Demikian dari kami kembalikan, mohon tanggapannya. Billahi taufiq wal hidayah walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menyampaikan aspirasi dan bagaimana yang telah disampaikan. Yang kedua, kami mohon maaf menyampaikan bahwasannya Pak Ketua Pengadilan Tinggi saat ini sedang cuti di Jogja dan memerintahkan kami yang kebetulan sehari-hari kami sebagai hakim tinggi di sini. Ya, saya Gatot Susanto dan Pak Wahyu juga hakim tinggi, Pak Khalid untuk menerima maksud dan tujuan Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, setelah kami mendengarkan apa yang disampaikan, ini yang pertama kami akan menanggapi to the point saja Pak ya. Yang pertama mengenai substansi, oleh karena perkara itu sedang tahap diajukan banding, insya Allah nanti akan kita pertimbangkan di tingkat banding. Kemudian nanti apa yang Bapak-Bapak sampaikan ini akan kami sampaikan ke pimpinan. Namun demikian kami yakin bahwasanya apa yang Bapak-Bapak sampaikan tadi ada di dalam memori kita. Ya, tentu sebagai penasihat hukum pasti paham dan pasti sudah ada dalam memori, sehingga ini hanya sebagai contoh. Apa yang di memori itu tadi, saya yakin pasti sudah ada. Kemudian, insya Allah dengan adanya ini, nanti pimpinan kan akan mempertimbangkan untuk menunjuk majelis yang memang betul-betul majelis yang tidak bisa diintervensi siapapun, baik itu pihak pelapor maupun pihak terdakwa. Kita ngomong dalam itu ya hukumnya, insya Allah. Yang ketiga, kemudian mereka disebutkan juga bahwasannya secara umum putusan banding ini meskipun ketentuannya itu di Pengadilan Tinggi itu bisa sampai 3 bulan, yang terjadi dalam praktik di Pengadilan Tinggi Banten ini kami tidak boleh dibilang hampir tidak pernah lebih dari 1 bulan. Jadi mohon bersabar, kami tidak bisa menyampaikan substansi karena perkara pun kami belum pegang.
Tapi ya belum datang. Katanya sudah 2 hari ya dikirim ya, iPos ya mungkin dalam sebentar lagi datang lagi. Ketentuannya mekanismenya begitu datang langsung Pak Ketua menetapkan majelis. Majelis menetapkan sudah dan mengenai putusannya nanti kan bisa dilihat di Direktur Putusan. Silakan saja mau tahu kapan sidangnya. Nanti kan sidang terbuka untuk umum bisa tahu lah nanti pada saat sidangnya. Meskipun itu hukumnya tidak wajib. Selanjutnya mungkin kalau yang berkaitan dengan masalah pembuktian dan sebagainya nanti insya Allah majelis hakim lah tingkat hakim yang akan mempertimbangkan sepenuhnya. Nah, yang terakhir kalau memang tadi ada hal yang masih kurang untuk disampaikan sebelum putusan pengadilan tinggi, monggo silakan diperbaiki atau ditambah. Secara teknis begitu, tapi untuk lebih dan kurang nanti saya coba Pak Wahyu sebagai humas kedua untuk menyampaikan tambahan kalau ada yang kira-kira mau disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera. Barangkali saya tidak akan menambahkan mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Gatot tadi, karena memang substansinya begitu Pak, dan memang kita harus menghormati berjalannya persidangan dan peradilan itu. Ketika perkara itu belum sampai kepada kami juga tidak bisa memberikan komentar apapun. Barangkali Bapak Ibu juga sudah memahami itu. Kemudian yang kedua, ketika perkara itu nanti sudah sampai di pengadilan tinggi, tentu akan dibentuk majelis, dan majelis itulah yang akan menentukan perkara itu selanjutnya. Kami yakinkan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa majelis yang akan ditunjuk, majelis yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Kami memegang teguh prinsip independensi. Kalau salah, kami katakan salah. Kalau memang benar, kami katakan benar. Bukan salah atau benar berdasarkan kata orang, tetapi berdasarkan hukum yang memang berlaku. Itu yang kami pegang selama ini. Karena kami juga di Pengadilan Tinggi Banten, kami sedang membangun zona integritas. Sehingga kami tidak boleh dicampuri dan tidak boleh dipengaruhi oleh pihak siapapun. Itu yang kami ingin sampaikan kepada Bapak Ibu. Kemudian tadi ada satu hal kelihatannya dari Pak ini, ada mau menyampaikan surat ya Pak? Oh sudah. Oh kami sudah. Tinggal mereport. Oh surat sudah masuk. Sudah. Tentu surat itu ditujukan kepada siapa? Kalau surat itu kan ke Mahkamah Agung di Pengadilan Tinggi. Oh ini tembusan. Oke, tembusan. Biasanya surat itu tentu nanti karena kalau berkasnya sudah masuk, nanti oleh pimpinan akan didisposisi untuk dilampirkan di dalam berkas, dan itu nanti menjadi pertimbangan daripada majelis hakim. Barangkali itu yang tambahan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi yang Bapak mau sampaikan dengan penjelasan yang kami sampaikan tadi. Kalau masih ada. Terima kasih sekali Matur Suwun. Kami kira sudah cukup dan terima kasih waktunya kami berkenan diterima. Dan mungkin nanti di sesi akhir kami mohon izin jika berkenan bisa foto bersama. Cukup nih. Baik Bapak, kalau begitu kami pamit, mohon undur diri dan mohon untuk kenang-kenangan kami untuk foto di bersama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terus berjuang, tidak ada kata lelah untuk terus berjuang, dan hari ini alhamdulillah kita mendatangi Pengadilan Tinggi Banten di Kota Serang, dan tadi memang kita menyerahkan surat tembusan dari Mahkamah Agung untuk Ketua Pengadilan Tinggi Banten, dan alhamdulillah kami tadi diterima beraudiensi dengan perwakilan dari Pengadilan Tinggi Banten. Memang Pak Ketua tidak hadir karena ada cuti, tapi tadi perwakilan dari hakim-hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Banten, Pak Gatot, Pak Wahyu, dan satu panitera tadi berkenan menerima kami. Dan alhamdulillah kami tadi sudah menyampaikan apa yang menjadi atensi daripada kunjungan kami. Yang paling penting adalah hari ini kan ramai lagi ya kasus pagar laut dengan adanya sejumlah pagar-pagar beton di Cilincing ya. Nah, kami memang belum melakukan kunjungan ke wilayah itu, tapi kami meyakini modus operandi perampasan laut ini akan terus bergulir kalau tidak ada tindakan dari negara untuk menjaga kedaulatannya. Kalau tindakan kami ini apalah ya,
Kami ini hanya menyampaikan aspirasi, tapi balik lagi yang punya kewenangan adalah negara. Karena itu saya menuntut agar di kasus Pantai Tangerang Utara itu harus diproses secara hukum agar menjadi presiden yang lainnya tidak ngawur. Karena saya mendengar kabar di komisi di DPR RI kemarin, Menteri ATR BPN Nusron Wahid hanya menyatakan ada 210 SHGB yang dilepaskan haknya oleh pemiliknya. Dan kita tahu SHGB itu milik anak usaha Agung Sedayu Group, PT CIS, Cahaya Inti Sentosa, dan IAM, Intan Agung Makmur. Jadi kami meminta aparat penegak hukum harus menyeret grup Agung Sedayu Group ke proses pengadilan. Jangan sampai kalau rakyat kecil yang salah, walaupun barangnya udah dikembalikan tetap diproses hukum. Nah, ini yang dirampas adalah wilayah laut, kedaulatan laut kita, hanya dengan menyerahkan haknya, mengembalikan haknya, melepaskan haknya, lalu kemudian Agung Sedayu tidak diapa-apain. Ini tentu saja tidak boleh. Baik, itu dari saya karena yang lainnya tadi sudah saya sampaikan. Sekarang kepada Pak Narko, silakan Pak. Nanti aja dulu penyampaian biar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim advokasi anti kriminalisasi datang mendampingi para penasihat hukum atau para lawyer yang pada siang ini mengajukan proses banding pada kasusnya Charlie Chandra. Jadi saya atau kami bukan lawyer, tapi kami ada pendampingnya para lawyer. Kami dari kelompok yang kami sebut adalah tim advokasi anti kriminalisasi. Tim ini dibentuk pada saat yang namanya teman kami Said Didu dikriminalisasi karena membuka masalah yang terjadi membuka masalah perampasan tanah yang terjadi di Tangerang Utara ini. Maksud kami dengan kehadiran kami mendampingi tim lawyer, mudah-mudahan hakim tinggi yang ada di Pengadilan Tinggi Banten ini akan melaksanakan fungsinya, tugas tanggung jawabnya secara benar dan adil. Kita kan tahu hakim itu selalu menyebut dirinya adalah wakil Tuhan di dunia. Tapi faktanya banyak juga hakim jaksa jadi wakil iblis. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena ada tangan-tangan kotor jahat yang rakus mampu mengendalikan para penegak hukum tadi. Saya selalu katakan polisi, jaksa, dan hakim. Mudah-mudahan semua itu tidak terjadi di Pengadilan Tinggi Banten ini. Tercipta keadilan. Yang selama ini kami rakyat kecil masih merasakan keadilan itu hanya pada miliknya orang kuat. Ya, miliknya orang kuat itu dalam arti dia punya kekuasaan, dia punya uang, dan lain sebagainya. Jadi itulah harapan kami. Sekali lagi semoga Pengadilan Tinggi Banten ini akan menjadi, para hakimnya akan betul-betul menjadi wakil Tuhan yang jujur dan adil seperti yang kita harapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya Pak Gufron. Baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami dari tim Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah bersama tim pembela hukum yang lain. Hari ini kami mendatangi gedung Pengadilan Tinggi Banten. Salah satu yang kami sampaikan adalah terkait dengan perkara klien kami adalah Charlie Chandra. Dan kami sudah sampaikan juga secara resmi tembusan pengaduan kami sebelumnya ke Mahkamah Agung terkait dugaan adanya dugaan ketidaknetralan atau dugaan intervensi terhadap hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang menangani perkara Charlie Chandra. Perlu kami sampaikan bahwa kami dari LBHP Pimpinan Pusat Muhammadiyah selain menangani kasus yang menimpa Charlie Chandra, juga kami menangani beberapa orang yang sudah dikriminalkan, yang sudah divonis pidana penjara, termasuk hari ini ada beberapa yang sedang berproses di beberapa kantor kepolisian, baik di Polres Tangerang di Tiga Raksa
termasuk ada juga yang ditangani oleh Polres Metro Tangerang yang sangat berkaitan dengan upaya perampasan tanah yang dilakukan oleh Agung Sedai Group, ya, oleh Aguan dan Antoni Salim. Oleh karenanya, karena mengingat korban-korban dari PIK 2 ini juga terus bertambah, upaya-upaya kriminalisasi juga terus berjalan melibatkan oknum-oknum di aparat kepolisian, maka perlu kami sampaikan juga pada hari ini bahwa kami sudah membentuk, ya, tim, namanya Tim Pembela Korban Kriminalisasi Oligarki. Ya, Tim Pembela Korban Kriminalisasi Oligarki yang terdiri dari beberapa kantor hukum. Salah satunya tentu dari kami dari LBH Muhammadiyah, juga timnya dari Pajar Gora SMH, lalu ada timnya dari Bang Ahmad Kosinudin, sarjana hukum, dan teman-teman pengacara yang lain. Tidak menutup kemungkinan bahwa tim pembela ini akan melibatkan ratusan advokat untuk melawan keserakahan dari Aguan dan Antoni Salim. Kami akan siap untuk mendampingi korban-korban kriminalisasi yang terjadi khususnya di Provinsi Banten terkait dengan proyek perampasan tanah Pantai Indah Kapuk 2 yang saat ini sudah menjalar ke Kabupaten Serang dan kemungkinan nanti akan ke Kota Cilegon. Karena memang mereka sudah punya rencana besar ingin menguasai, ya, wilayah pesisir utara Provinsi Banten untuk menjadikan kawasan elit, permukiman elit, ya, yang sebagian orang mengatakan bahwa ini adalah dalam rangka untuk membentuk negara dalam negara. Jadi kami tidak ingin hal itu terjadi, dan kasus-kasus perampasan tanah itu tidak boleh terjadi pada orang-orang yang lainnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ada perwakilan mahasiswa, Bung Rizky. Tapi sebelumnya agar masyarakat tahu siapa saja komplotan majelis hakim yang dolim yang telah melakukan peradilan sesat terhadap saudara Charlie Chandra yang vonisnya telah memberikan vonis 4 tahun di 20 Agustus 2025, Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, ya. Namanya diingat-ingat ya semua. Yang pertama H.M. Alfi Sahrin Usub SHMH, ini ketua majelisnya. Kedua Waji Pramono SHMH, ini hakim anggota. Yang ketiga Fatul Mujib SHMH selaku hakim anggota. Jadi 3 nama ini ingat, dan 3 nama ini sudah kami laporkan ke Mahkamah Agung yang suratnya hari ini ditembuskan ke Pengadilan Tinggi Banten. Itu bukan wakil Tuhan. Ya, ya. Baik, selanjutnya kepada Bung Rizky dipersilahkan. Ya baik, menyambut apa yang dibicarakan tadi, kami juga perjuangannya itu terintegrasi. Kami ingin menyampaikan bahwa kemarin tanggal 10 September, tepatnya di hari Rabu, kami juga melakukan audiensi. Karena selain tadi apa yang dibicarakan yaitu perampasan tanah, kami juga menduga ada perampasan regulasi. Kenapa kami bisa menyatakan perampasan regulasi? Karena kemarin kami melakukan audiensi, ternyata rencana tata ruang, perubahan rencana tata ruang yang disahkan jadi Perda nomor 1 tahun 2023 itu tanpa adanya prosedur yang bermakna, terutama partisipasi publik, yaitu kajian lingkungan hidup strategisnya itu tidak ada. Berarti Perda nomor 1 tahun 2023 terkait perubahan tata ruang yang diduga pesanan dari oligarki, yakni kalau di Kabupaten Tangerang itu ada PT Mandiri Bangun Makmur yang mengusulkan ke wilayah Kabupaten Tangerang, dan juga Kabupaten Serang itu ada yang namanya PT Pandu. Itu diduga pesanan yang direspon cepat oleh masing-masing wilayah tersebut. Jadi kemarin kami telah melakukan audiensi tersebut dengan Ketua DPRD. Ya, jadi di Provinsi Banten kami telah melayangkan 2 surat audiensi. Yang pertama itu kepada lembaga DPRD
Provinsi Banten, yang kedua dengan Gubernur Provinsi Banten. Tapi yang merespon kemarin tersebut itu hanya DPRD Provinsi Banten saja. Dan untuk audiensi Gubernur itu belum ada informasi terkait disposisinya. Maka dari itu kami berharap semua masyarakat, khususnya masyarakat Banten, ikut mengawal audiensi ini, karena kami juga audiensi itu ada kesepakatan dengan ketua DPRD-nya bahwasannya dari RT RW Perda nomor 1 tahun 2023 itu yang cacat formil itu layak untuk dibatalkan demi hukum. Jadi kita akan mengirimkan draft-draftnya untuk dibahas, bahasanya tinjau ulang, direvisi. Tapi kita menyatakan, koalisi rakyat tersebut menyatakan bahwa ini harus dibatalkan demi hukum. Karena rencana tata ruang ini diduga pesanan dari oligarki, dari kronologi data yang ada. Nah, karena seperti itu, kami mengharapkan kepada semua masyarakat ikut andil dalam mengawal daerah-daerahnya. Ada yang namanya link Gistaru Banten. Silakan cek masing-masing di desa-desanya apakah desa tersebut berpotensi untuk digusur oleh oligarki PIK 2, karena memang perdanya itu udah ada di Provinsi Banten dan udah disahkan. Maka dari itu ketika perda tersebut untuk kepentingan oligarki PIK 2, kita harus bersama-sama melawan dan menolak perda tersebut. Ya, itu yang dinamakan perampasan regulasi. Jadi perjuangan kami ini terintegrasi, berarti kan banyak musuh-musuh dari oligarki ini banyak. Agung Sedayu Group itu banyak musuhnya. Jadi untuk properti bisnis Agung Sedayu Group harus dihancurkan sehancur-hancurnya di Indonesia ini. Karena memang menyengsarakan rakyat dan merampas ruang hidup masyarakat Banten, umumnya masyarakat Indonesia dengan operandi tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah Charlie ini bukan hanya ketidakadilan kepada keluarga Charlie aja, tetapi juga termasuk mengancam kedaulatan negeri kita. Kalau aja tidak hanya terjadi kepada Charlie, tetapi juga kepada berapa puluh ribu warga Banten yang mempunyai tanah di sana, yang dikriminalisasi dan tanahnya diambil secara paksa. Ini sama aja kita tuh masih dijajah. Jadi kepada para hakim dan juga kepada para aparat harusnya bisa lebih memilah ya kepada siapa Anda itu berpihak. Kami adalah pemilik sah dari negeri ini, dan kami juga dan kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Jangan sampai nanti kami yang akan bertindak dan kami akan habiskan, kami akan hancurkan apapun yang ada di atasnya, kalau memang di atas tanah kami, kalau memang itu sudah terlanjur dibangun. Jadi sekali lagi kepada Bapak Hakim, semua tergantung kepada Anda. Apakah Anda itu memilih jalan dengan rakyat dan kita sama-sama ke surga, atau Anda bersama dengan aguan dan Anda akan tercatat sebagai pengkhianat bangsa. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bapak-bapak, ibu-ibu semua sekalian. Terima kasih. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih juga kepada YouTuber pejuang keadilan, Bapak Rahman dan Pak Hardi. Kami di sini mohon kepada rakyat Banten agar menjaga tanahnya masing-masing dari perampasan dan kejahatan aguan. Kalau bukan kita yang bela tanah kita, siapa lagi? Jadi rakyat Banten seluruhnya, semua yang ada di Banten harus punya rasa kebangsaan yang tinggi untuk membela negara, untuk membela tanahnya, untuk membela bangsanya dari kejahatan
rakus Cina oligarki. Jangan biarkan negeri ini hancur di tangan mereka. Rakyat Banten adalah rakyat yang hebat dalam perjuangan melawan penjajah. Kami anggap Aguan dan kawan-kawannya adalah penjajah bangsa ini, negeri ini. Bangsa yang telah pahlawan yang telah gugur, yang membela bangsa ini akan sedih dan akan sangat menderita melihat rakyatnya terjajah oleh Cina rakus oligarki. Jangan biarkan ada negara dalam negara. Jangan biarkan mereka menguasai seluruh pantai di tanah air Indonesia ini. Jaga kedaulatan negeri, jaga bangsa ini, tegakkan merah putih, tegakkan Garuda. Kami Garuda, bukan naga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja sudah banyak disampaikan oleh berbagai sumber. Saya hanya mau menambahkan saja, saya selalu mendoakan semoga seluruh aparat penegak hukum mendapatkan kesadaran, sadar tentang tugasnya. Semoga para aparat penegak hukum bisa bekerja secara profesional. Dari sejak kepolisian, hakim, dan jaksa, tugaslah sesuai dengan porsi yang profesional. Yang cinta dengan rakyat, cinta dengan Indonesia, jangan mau menjadi budaknya oligarki rakus. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka! Merdeka. Yang ditangkap Jokowi bukan Charlie dengan Aguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tangkap dan adili Jokowi. Ya, Tangkap Jokowi! Aguan. Bebaskan tanah Banten dari kerancuan si Aguan bangsat. Sekali lagi, tangkap dan adili Jokowi, makjulkan Wapres PA. Kami tidak ragu-ragu karena kami sudah wakaf diri di negeri lawan cawe-cawe Jokowi. Itu karena ridho hati kami tidak ridho dengan dipimpin Wakil Presiden PA. Sekali lagi, teruskan saja, jangan dihentikan, jangan dipotong. Kami tidak ridho dipimpin Wapres PA. Karena dari dialah akhirnya negara akan jadi kacau balau. Ini masalah Charlie. Iya, dari masalah Charlie insya Allah akan beres kalau si Jokowi dan si Prabowo itu bisa menangkap si Jokowi. Iya, seperti itu. Itu saja dari kami. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.